Monolog kita kali ini mau membahas tentang Jokowi kah yang hebat atau penegak hukum kita yang pengecut. Mengapa saya mau membahas ini? Karena begitu banyak terungkap naik ke permukaan tentang dugaan-dugaan gratifikasi atau dugaan keterlibatan nama-nama keluarga Jokowi dalam beberapa kasus hilang, lenyap, tak berbekas sampai saat ini dan hanya menjadi sekedar perbincangan opini di tengah masyarakat di media sosial maupun di media-media nasional kita. Tetapi tidak ada langkah hukum yang benar-benar berjalan mengeksekusi, menyelidiki, memproses dugaan-dugaan itu semua. Inilah yang saya pertanyakan, Jokowi kah yang hebat atau penegak hukum yang pengecut? Mungkinkah Jokowi yang hebat bisa menahan, mengganjal, menutup mulut, dan merantai kaki para penegak hukum untuk tidak melakukan apa-apa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran atau dugaan-dugaan gratifikasi maupun nama-nama yang disebut dalam kasus-kasus korupsi? Ataukah memang penegak hukum kita yang pengecut tidak berani mengambil tindakan apa-apa ketika bersinggungan dengan nama Jokowi? Saya tidak tahu. Apa saja? Saya mau mengurai sedikit saja, tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah kasus lampu PJU, lampu pocong yang akrab disebut lampu pocong di Medan. Pada saat itu wali kotanya adalah Bobi Nasution, mana proyek ini menjadi gagal. Tetapi permasalahan hukumnya selesai begitu saja ketika uang dikembalikan oleh kontraktor. Kalau tidak salah waktu itu senilai 27 miliar. Kalau memang pengembalian uang menghilangkan pidana, mengapa semua kasus-kasus korupsi ini tidak disuruh saja mengembalikan uang dan selesai pidananya? Harusnya tidak demikian. Harusnya Bobi dilakukan penyelidikan dan termasuk juga kontraktornya harusnya dihukum karena telah melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, ini masih tentang Bobi Nasution juga, tetapi ada plusnya bersama dengan Kahiyang putri Jokowi, istri Bobi. Nama Bobi dan Kahiyang disebut dalam kasus korupsi Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku Utara, di mana nama ini disebut sebagai pemilik tambang Blok Medan di Maluku Utara. Sampai sekarang tidak juga jelas apakah mereka akan dipanggil sebagai saksi ataukah apakah mereka akan dipanggil oleh penyidik KPK untuk menyelidiki apakah perolehan tambang itu didapat sesuai aturan yang berlaku ataukah memang itu semua hanya omong kosong dan tidak benar. Tapi hilang juga, berlalu begitu saja. Yang ketiga, ini terkait dengan Kaisang. Kaisang disebut menerima gratifikasi atas penggunaan jet pribadi bersama Erina Gudono ke Amerika. Dan sepertinya mereka bukan pertama sekali menggunakan jet pribadi. Sudah berkali-kali kalau kita lihat dari informasi-informasi yang beredar di media sosial. Tapi sekarang kasusnya juga lenyap begitu saja ketika KPK sudah didatangi oleh Kaisang melakukan klarifikasi. Sampai sekarang KPK tidak juga mengumumkan apa hasil telaahnya. Apakah memang itu gratifikasi atau bukan? Tidak jelas. Lenyap, hilang begitu saja. Soal jet pribadi juga pernah Bobi Nasution juga menggunakan. Tetapi ya sudah, hilang juga begitu saja. Tentang Gibran, banyak juga yang mempertanyakan keberadaan Gibran Rakabuming Raka dengan apa yang dimilikinya. Gibran melakukan kerjasama dengan Sope di bawah naungan Sea Group Singapura. Dan bahkan kabarnya Sope mendapat perlakuan khusus untuk ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh penegak hukum? Tidak ada, nol juga. Jadi saya menjadi mengingat apa yang dikatakan oleh Ketua KPK, Bapak Nawawi Omolango, maaf kalau saya salah sebut nama. Jangan berharap kepada KPK, jangan berharap tinggi kepada KPK. Karena orang sekarang sudah tidak takut korupsi. Orang tidak takut korupsi karena melihat pimpinannya juga tidak takut korupsi. Seandainya pimpinannya yaitu Presiden Jokowi dan keluarganya menunjukkan sikap anti korupsi, maka saya percaya jajaran ke bawah itu pasti akan menjadi anti korupsi. Tetapi karena jajaran keluarga Jokowi terlihat tidak anti korupsi, maka di bawah pun menjadi tidak anti korupsi. Inilah situasi bangsa kita sekarang. Tapi saya mau mengatakan nggak jadilah.